leluhur pertama ataupun leluhur yang terpilih ya sesuai dengan kedaulatannya Allah, yaitu yang pertama ataupun yang paling bisa kita kenal yaitu adalah Abraham ya, leluhur orang percaya ataupun bisa kita katakan bapak orang percaya bagi orang Kristen ya, terkhususnya bagi kita. Ya, Allah memilih orang-orang yang berkenan di hatinya. Alkitab tidak memberikan jawaban secara detail tentang pilihan tersebut. Allah tidak wajib mempertanggungjawabkan keputusannya. Ia memilih dengan sukarela dan dengan bebas. Karena itu kedaulatan, kehendak, dan atas pertimbangannya sendiri. Ya, mula-mula namanya adalah Abram, yaitu Bapa tinggi luhur, dan kemudian diberi nama Abraham, yang artinya menjadi bapa orang banyak ataupun bapa orang percaya. Abraham diperkenalkan dalam beberapa segi. Yang pertama yaitu Abraham sebagai yang menerima firman Allah, ya. Firman itu diterima Abraham dengan baik sehingga ia bersandar pada firman Allah itu. Ia pergi ketika dipanggil, ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abraham percaya akan janji Allah sekalipun masa itu situasi yang sedang dihadapi keluarganya tidak menunjang ataupun tidak mendukung. Silahkan baca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perihal apa itu maksudnya ya, yang keluarganya tidak mendukung ataupun tidak menunjang. Namun Allah menguatkan Abraham dengan janjinya sehingga Abraham tetap bersandar dan mengikatkan diri sepenuhnya pada Allah. Abraham bertindak sebagai kepala keluarga, ya. Ia membawa istrinya Sarah yang semula bernama Sarai, yang artinya yaitu putri kepunyaan ayah dalam Kejadian 11 ayat 29, dan diganti menjadi Sarah, yaitu permaisuri, ya. Jadi dari Sarai menjadi Sarah, ya kan, dalam Kejadian 17 ayat 15. Pada musim kemarau, ketika Abraham sekeluarga harus mengungsi, ia 2 kali menyuruh istrinya mengaku sebagai adiknya. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, ia menerima Hagar sebagai istri mudanya dari tangan Sarah, namun tidak melindunginya ketika Sarah pahit hati kepada Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 6, atas seruan Sarah, Abraham pun melepaskan Hagar sebagai orang merdeka dan anaknya Ismail. Mereka diusir Sarah, namun Abraham tidak memberi bekal yang cukup sehingga Hagar dan Ismail hampir mati di padang gurun, dan mereka selamat hanya karena Allah mendengar suara tangis Ismail, yang artinya Allah mendengar, dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 19. Yang ketiga, Abraham ya dilukiskan sebagai pemimpin yang terhormat, ya. Jadi di dalam pengenalan kita akan Abraham ini, kita diperkenalkan dalam segi yang keempat bahwa Abraham adalah pemimpin yang terhormat. Setingkat dengan raja-raja Palestina dalam Kejadian 14 dan juga Kejadian 21 ayat 22 sampai 34, ia berperang dan menang. Ia pun mengikat perjanjian dengan Abimelek tentang pemakaian sumur di Betsheba. Yang keempat, ya, Alkitab memperkenalkan kita Abraham yaitu sebagai orang kepercayaan Allah, ya. Bahkan disebutkan dia menjadi sahabat ataupun sebagai sahabat Allah di dalam Yesaya 41 ayat 8, bahkan juga di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Hubungan Abraham yang begitu dekat dengan Allah, sehingga pada waktu Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa penduduknya, Allah memberitahukannya kepada Abraham. Sesudah Abraham dipilih menjadi bapa leluhur, ya, tidak hanya menjadi orang pilihan, bahkan di pilihan tersebut, ya, Tuhan memberikan janji-janji kepada Abraham. Jadi bukan hanya dipilih tapi tidak diberkati, bukan hanya dipilih hanya memberikan tugas, tanggung jawab ataupun kewajiban, tapi juga Tuhan memberikan janji-janji berkat kepada Abraham.
Ya, yang pertama adalah janji berkat, yaitu janji induk yang mendasarkan segala janji adalah janji berkat dan penyertaan kepada Abraham. Katakan Allah menyertai engkau dalam segala yang engkau lakukan, terkhusus di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, bahkan juga di dalam Kejadian 21 ayat 22. Kehadiran Tuhan merupakan satu-satunya jaminan yang diperoleh para leluhur, terkhususnya ya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ia nyata dalam berkat yang mereka alami. Melkisedek memberkati Abraham atas nama Allah yang Maha Tinggi dalam Kejadian 14 ayat 19. Ishak pun diberkati dalam Kejadian 26 ayat 3. Demikian setelah Abraham dipilih dan ditetapkan menjadi bapa leluhur dan ia diberikan ataupun diberitahukan atau dijanjikan yang pertama janji berkat, yaitu janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka senantiasa selalu bahkan sampai keturunannya. Yang kedua yaitu janji keturunan dan tanah. Ya, ketika Abraham dipanggil, ia dijanjikan bahwa keturunannya menjadi bangsa yang besar dan memiliki negeri sendiri. Ya, seperti yang kita tahu dan kita baca ya di dalam Kejadian bagaimana ya Abraham dipilih bahkan dipanggil keluar ya dari zona nyamannya tinggal dengan orang tua ke tanah yang ia sendiri pun tak tahu ya bagaimana tanah tersebut. Karena Abraham dipilih ya karena kedaulatan Allah, bukan karena latar belakang, bukan karena memang kehebatannya si Abraham. Bahkan pada saat ia dipilih menjadi bapa leluhur ditetapkan, ia diberkati, bahkan dijanjikan berkat-berkat ya. Nah, pada saat proses ini ya kan. Nah, kenapalah harus si Abraham yang dipilih? Padahal di situ ada bapaknya, ya kan? Ya, ada juga abangnya. Tapi kenapalah harus si Abraham? Dan kenapalah harus yang namanya si Ishak yang dipilih, bukan si Yakub, bukan juga Ismail, bukan juga Esau? Karena kalau kita flashback ya, si Ishak dan si Yakub kan juga sama-sama anaknya. Si Ishak dan si Yakub anaknya, tapi si Ismail dan si Esau juga sama-sama keturunan lah. Nah, Allah berjanji kepada Abraham